Nambah istri ibadah atau masalah? Ibadah. Ini tolong ya disepakati dulu. Nambah istri ibadah atau masalah? Ibadah. Yang jadi masalah ibu. Hubungan seks suami istri itu boleh dilakukan bagaimanapun caranya yang membuat kamu senang. Kecuali dua, lewat dubur gak boleh. Dan yang kedua ketika sedang haid itu gak boleh. Tapi selebihnya bebas. Ibu rek bari salto. Rek bari. Asal tong pas ngadahar cengek we. Kacipta eta mah. Astagfirullahaladzim. Nah. Aduh, ya Allah. Jadi kaditu tausiah teh ya Allah. Geun we lah. Da ibu mah mun tausiah teh make heureuy bubar tausiah teh. Sok jomblo mah di pikiran we, diemut-emut deui jomblo mah. Moal kacipta eta jomblo, aduh kabayang ya Allah Gusti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, totalitas loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjemput karunia-Nya, menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memperjalankan diri kita dari masing-masing daerah yang kita tinggali, dari Cimahi, dari Padalarang, dari Gunung Halu dari Gunung Halu, dari Cipendei. Cipendei, ini apa sih? Cipendei kan? Saya yang kena longsor kemarin apa? Cimereme, Caringin, ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran semuanya juga ya, insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa tidak semua orang mendapatkan kenikmatan untuk senantiasa bermajelis ilmu. Ada orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan keinginan untuk berinfak atau kesadaran untuk berinfak, bersedekah. Ada orang yang diberikan kendaraan, baik itu motor maupun mobil, tapi tidak diberikan hidayah untuk kemudian motor atau mobilnya itu dipergunakan untuk kemudian sampai kepada majelis ilmu ini. Tapi ada di antara kita yang diberikan nikmat kendaraan, baik itu motor maupun mobil, dan Allah berkenan melembutkan hati kita, menguatkan langkah kaki kita untuk membawanya sampai kemudian ke masjid ini. Maka ini nikmat yang luar biasa banget. Sudah Bunda mendapatkan kenikmatan kehidupan berupa kenikmatan harta, tapi itu juga berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Bunda berusaha memanfaatkan, ayah Bunda juga berusaha untuk memanfaatkan nikmat harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjemput ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang dimiliki Bunda semuanya menjadi semakin berkah
dan Allah tambah rizkinya insya Allah. Ya. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan ya. Aduh Bu, temanya berat ini, tidak mengharuskan saya banyak baca lagi ya. Tapi saya suka, jadi saya sedikit nanti dibantu sama buku buat sharing tentang bagaimana pengorbanan dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita nikmat hidup di dunia, bahwa kita diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, kenikmatan harta, untuk kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kemudian kita bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya seandainya manusia menjemput sesuatu, mendatangi sesuatu, majelis ilmu, tidak mengharap cinta atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi banget, nyesek banget. Kalau datangnya ke Masjid Al-Irsyad memang cuma pengen ketemu sama Handi Boni. Siapa yang ngisinya? Handi Boni. Iya, ayo aja. Mumpung Handi Boni. Angkat. Nah, dari angkat rumahnya, maksudnya apa bahasa Indonesianya? Berangkat dari rumahnya sampai ke Masjid Al-Irsyadnya, zikirnya jadi pengen ketemu Handi Boni. Misalkan, jangan kegeeran juga ya, sayanya juga ya, nggak boleh kegeeran. Misal ini mah. Maka begitu sampai ketemu Handi Boni, udah selesai. Segitu amalnya. Berarti pengen mendapatkan Handi Boni, begitu ningalinya udah geningan bungetna jerawatan. Udah itu gitu. Banyak penyesalan. Kalau datangnya cuman karena udahlah ikut-ikutan aja, ya itu yang didapetin. Tapi kalau berangkatnya dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ridho dari setiap langkah yang kita tuju kepada Masjid Al-Irsyad ini insyaallah. Maka ini pentingnya bagaimana mengelola niat, memantapkan niat, dan memantapkan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala absolut mutlak, nggak pernah berubah. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau cinta sama suami, sama cinta kepada suami karena Allah, beda. Kalau bunda cinta kepada suami aja, maka bunda akan senantiasa menuntut WhatsApp-nya, ngecek handphonenya, takut kehilangannya, video call, foto, Sherlock, live location 8 jam WhatsApp. Suami nikah lagi stres, tak biasa. Tapi kalau bunda cinta kepada suami karena Allah, beda. Reg-reg, tenang. Karena tahu suami diawasi oleh dan dijaga oleh. Kalaupun suami bermaksiat itu urusan dia dengan yang. Kenapa jadi banyak masalah dalam rumah tangga kita? Karena kita mencintai pasangan kita bukan karena Allah. Kalau mencintai pasangan kita karena Allah, nikmat sebenarnya menjalani kehidupan itu. Kita akan mudah mengalah karena nggak mau marah. Karena marah tidak pernah bernilai ibadah dalam rumah tangga. Punya anak, kalau dimarah-marahin nggak bernilai ibadah dalam rumah tangga. Tapi kalau punya anak, kita banyak lembut-lembutkan, insya Allah banyak nilai ibadah dalam rumah tangga. Punya anak itu masalah atau ibadah? Halo, kenapa jadi ngahulang ini? Punya anak ibadah atau masalah? Ibadah. Nambah anak ibadah atau masalah? Oke, punya suami ibadah atau masalah? Nambah istri masalah atau ibadah? Nah, itu Pak. Gagal itu tausiah teh. Maksudnya gini Bu, mohon maaf. Nambah istri ibadah atau masalah? Ibadah. Ini tolong ya disepakati dulu. Nambah istri ibadah atau masalah? Ibadah. Yang jadi masalah ibu. Yang jadi masalah itu ketika pernikahan itu tidak mendapat restu atau izin dari istri yang pertama. Sepakat kan? Kalau dapat izin ibadah atau masalah? Tuh. Jadi diizinan. Kan gitu aja, jujur kan enak jadinya. Berarti ibu belum beribadah enggak Ustaz? Ya, ini kita dudukin dulu. Semua hal itu ibadah. Nambah rizki ibadah atau masalah? Nambah mobil ibadah atau masalah?
Nih Bu, kalau sama Allah, kalau niatnya karena Allah semuanya nikmat, nggak akan jadi. Ini yang aneh itu, nggak punya mobil tapi stres. Masalah naik Grab Pak, naik Grab, begitu naik Grab atau Gokar itu duduk di belangku penumpang terus nanya ke supirnya, kumaha ieu cicilanna? Ari bapak mikiran cicilan. Bensinnya sabaraha ieu sadinten? Ya udah jangan ditanya, itu bukan urusan kita. Kita itu urusannya cuma bayar, naik dan selesai. Kenapa suka kepo sih kita teh? Berapa penghasilan Pak sehari? Udah nggak usah ditanya. Kalau niat punya mobilnya karena Allah, berkah harta dimiliki juga. Nggak akan jadi stres karena tahu Allah bakal kasih rizkinya. Kalau menambah harta jadi masalah, sedekah. Sekiranya ibu stres punya handphone, aduh lucu mini liar ibu gak handphone opat, ya udah kasihin. Kenapa suka rudet? Coba kebayang maksudnya? Punya anak ibadah atau masalah? Kenapa suka dimarahin? Kesel Ustadz. Ari kesel ibadah atau masalah? Menyesal itu, kesel itu, mengeluh itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu ketika kita mengaitkan segala sesuatu dengan rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali mendudukan permasalahan tentang betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang ada di sekitar kita itu menjadi bernilai ibadah. Maka lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah seorang wanita yang begitu mulia di zaman jahiliyah. Pada saat itu yang 15 tahun sebelum tahun gajah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay itu lahir pada tahun gajah. Sedangkan wanita ini, wanita yang mulia ini yang dijuluki oleh Zaid bin Bakar ini dengan julukan At-Tahirah atau wanita yang suci. Siapa ini? Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abi Uzza bin Qusay. Nah, di bin Qusay ini nasabnya bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinana Al-Quraisy Al-Asadiyah. Ya, silakan diulangi. Saya heran yang ini isi air putih, air nu ieu kosong maksudnya naonnya? Untuk teh anget mungkin ya. Sepertinya teh manis anget, tapi nggak apa-apa. Mungkin. Saya hanya berprediksi saja. Karena Allah sudah memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan pernah meminta lebih kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada panitia. Nggak bisa. Nah ini Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Khadijah, maka kita runutkan nasabnya, ternyata di kakeknya yang keempat, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, itu bertemu dengan nasab dari Rasulullah SAW. Jadi masih satu saudara. Bin Qusay ini juga nanti masih saudara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu masih sadu dulur. Karena se-Mekah itu sadu dulur luar biasa. Sampai kati bahkan kalau kita mau nurunin, ada 3 pendapat yang menceritakan tentang menurunkan silsilah dari nasab dari Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang sampai ke Adnan, ada yang sampai ke Ismail, Ibrahim, ada yang sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi rata-rata menyampaikan nasab itu sampai Adnan, sampai ke Adnan. Nah, Khadijah
Ini kalau dilihat dari nasabnya, Masya Allah. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ini adalah seseorang yang sangat terhormat, kaya, dermawan, mulia, dihormati di kaum Quraisy. Jadi sudah dipastikan Khadijah ini adalah seorang wanita yang bangsawan. Bukan model-model wanita legok hangser, bukan, beda. Ini wanita bangsawan ini. Turunannya mewah. Rumahnya besar. Maka kemudian ayahnya ini, Khuwailid ini, punya istri namanya Fatimah bin Zaidah bin Jundub. Nah, ini ibu dari Khadijah radhiyallahu anha atau Hira, wanita yang suci. Nah, lalu singkat perjalanan, Khadijah tumbuh besar menjadi seorang wanita yang cantik banget. Mual ayat di pada larang. Cantik, muda, kaya, bayangin. Wanita Arab. Cantik, muda, kaya, putih, mancung. Aduh. Mata berbiru. Aduh. Maka kemudian singkat cerita, Khadijah menikah dengan Abu Halah. Khadijah menikah dengan Abu Halah. Ketika menikah dengan Abu Halah, Khadijah memiliki 2 orang anak. Yang pertama Hindun, yang kedua Hind. Halah. Jadi namanya Hindun sama Halah. 2 anak. 2 orang anak. Lalu singkat cerita, Abu Halah ini meninggal. Abu Halah meninggal, lalu kemudian Khadijah menikah kembali dengan seorang pemuka Quraisy yang bernama Atik. Lalu dari Atik ini lahirlah seorang anak yang diberi nama Hindun lagi. Lalu Hindun ini nanti tinggal di Yatsrib, di Madinah. Lalu turunannya itu disebut dengan Bani Thahirah atau keturunan wanita yang suci. Lalu akhirnya Khadijah hidup menjanda. Dari selama pernikahan itu Khadijah mengembangkan bisnis. Jadi inilah Khadijah radhiyallahu anha atau Thahirah, wanita yang suci, seorang wanita womanpreneurship gitu ya. Womanpreneur. Ini halo Ibu Tarundo atau Sarare ya? Nyarita sejarah teh Sarare. Ngahuleng bari kita, bener. Aing di dia mah mikirnya cicilan imah, teu fokus. Lagi kayak didongengin, asa dipepende, tinggal dipuk-puk we ya ceung bobo. Khadijah ini ketika muda, kaya, cantik, pengusaha yang sukses banget. Angkat di sini wanita yang pengusaha, yang ada bisnis, yang punya bisnis, angkat boleh tangannya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Dan nggak harus janda, nggak harus, silakan. Ya. Siapa di sini ibu-ibu yang bisnis, yang punya bisnis, yang sudah punya bisnis? Angkat tangannya. Mau didoain ini? Mau didoain soalnya. Mana? Oh, iya. Siap. Saya doakan mudah-mudahan tajir kaya raya seperti Khadijah radhiyallahu anha. Dan soleha seperti Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah hebat. Ya, enggak. Enggak apa-apa. Iklan. Sampai mana tadi ya? Hah? Oh, usia muda. Oke. Pada usia udah usia muda.
Oke, udah suami istri udah nikah ya. Nah, masa itu Bunda, masa ketika menikah dengan yang pertama siapa tadi? Abu Halah. Ketika menikah dengan yang pertama ini udah ngembang usaha, tajir melintir, kaya banget. Lalu suaminya meninggalkan 2 orang anak, yang anaknya ini salah satunya adalah nanti yang kemudian menjadi salah satu sahabat setia Rasulullah SAW di kemudian hari. Yang nanti main sama Rasul gitu. Anaknya tiba-tiba ngebangunin Rasul, nanti tiba-tiba Rasul bilang, halah 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 halah, gitu lah, lucu lah pokoknya ceritanya, panjang. Gak ngerti ya. Nah, lalu kemudian menikah lagi dengan Atik, menghasilkan 1 orang anak. Berarti total Khadijah punya 3 orang anak. Nah, setelah menikah dengan yang kedua, pemuka Quraisy ini, suami yang kedua ini juga meninggal. Suami pertama gagal, meninggal. Suami yang kedua gagal, meninggal. Jadi bagi ibu, bagi ibu atau teteh yang baru gagal pernikahan 1 kali atau ditinggal meninggal suami, jangan berputus asa untuk mendapatkan suami yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semangat gitu. Jangan Ustadz Abi mah jendes. Jadilah high quality jendes gitu maksud Bapak ya. Bagaimana menjadi high quality janda? Ekonominya mantap, usahanya mantap. Maka lihat Bunda, cantik, muda, kaya, pengusaha, janda. Nih lihat, janda muda pengusaha dengan 3 orang anak. Hebat nih. Sangat, bayangin, ini saya ngebayangin kekayaan Khadijah. Saya sampaikan, 1/3 kekayaan di Mekah itu kekayaan Khadijah. Jadi kalau kafilah dagang Quraisy semuanya disatukan hartanya, dibandingkan dengan hartanya Khadijah, jauh. Itu baru bisa menyainginya. Ketika disatukan semuanya, semua kafilah dagang Quraisy baru bisa menyaingi harta Khadijah radhiyallahu anha. Tajirnya banget. Bayangin. Sampai Khadijah ini karena janda, muda, kaya, pengusaha, cantik, kira-kira banyak yang mau nggak? Aduh, ngantri. Orang ngelamar, menawarkan hartanya. Kan lucu ya? Yang mau dilamarnya ini kan janda kaya, cantik pula, bawa harta. Lah, saya lebih kaya dari kamu. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha fokus membesarkan 3 orang anaknya. Fokus membesarkan anak dan mengembangkan usaha bisnisnya. Sampai suatu ketika, ingat perbedaan Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih 15 tahun. Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini kemudian ada perjalanan perdagangan yang akan dilakukan ke Syam. Pada suatu hari Khadijah akan melakukan perjalanan perdagangan ke Syam. Bayangin. Lalu kemudian Khadijah mencari sosok orang yang bisa bertanggung jawab, atau disebut sama kita jadi managing marketing area gitu pada saat itu. Mungkin sales atau apa, manager sales mungkin. Area manager sales atau area sales manager ASM kalau sekarang. Yang mengontrol, bertanggung jawab dagangan yang akan dibawa oleh Khadijah dari Mekah, dari Ummul Qura, dari tanah kelahirannya sampai ke Syam. Lalu pada saat itu lagi viral banget. Lagi viral seorang anak muda yang jadi perbincangan pada saat itu, yang selalu diomongin di mana-mana, yang selalu di-repost setiap kegiatannya sama orang. Siapa anak muda ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, virallah seorang anak muda yang dikenal jujurnya luar biasa. Kemudian
Khadijah radhiyallahu anha berpikir untuk kemudian gimana kalau dia. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW interview sama wawancara sama Khadijah. Ini first time dia ketemuan. Coba, cinta itu datangnya dari mata jatuh ke hati. Gitu. Pernah nggak ibu ngelihat suami sampai deg-degan? Pernah? Sering, cina Ustaz. Bakat kuloba masalah nah Ustaz. Nih bunda, bayangin dulu ketika bunda ketemu suami, coba apa sih yang paling dicinta sama bunda ketika ngelihat suami itu? Pipinya, fisik ya, pipinya, matanya, hidungnya, bibirnya, atau apa? Masya Allah semua. Ya kelihatan ngebohongnya ya. Bunda, bayangin. Apa sih yang ngebuat kita jatuh cinta pertama kali sama suami? Itu yang harus kita pertahankan dari apa yang kita lihat. Misalkan saya senang lihat istri, senang lihat pipinya sama matanya misalkan. Cabi gitu. Terus matanya kan sipit-sipit gitu. Jadi kalau Teh Rini ketawa teh leungit teh urang teh. Nyumput mau kasiri. Pasti bentar mamam ke papa kemana? Itu saking sipitnya. Saya seneng banget tipe-tipe wanita waktu dulu tuh kayak Jepang gitu, seneng banget. Ketemu sama Teh Rini kayak Jepang gitu. Udahlah kenapa jadi bahas istri saya ya? Astagfirullahaladzim. Kan kita lagi bahas Khadijah. Masalahnya istri saya Khadijah saya juga. Satu dan satu-satunya insya Allah. Kalau bunda pengen jadi satu dan satu-satunya, jadi Khadijah maksud saya. Nanti kita lihat bagaimana pengorbanan beliau. Insya Allah kajian kita akan bahas satu buku ini. Kita selesai jam 8 malam lah insya Allah ya. Standby semuanya. Nah, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lalu kemudian Khadijah melakukan interview dengan Muhammad bin Abdullah. First time, pertama kali ketemu. Didengarlah motivasi hidupnya, kan gitu ya. Siapa namanya? Gitulah kalau interview ya. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Kesibukannya apa? Ya dijawablah biasa gitu ya. Sibukannya begini, gini. Ya relatif anak muda itu kesibukannya waktu itu organisasi dan semacam. Dan Nabi Muhammad SAW di usia muda itu sangat-sangat aktif. Sangat-sangat aktif. Luar biasa aktifnya. Makanya dikenal karena ini yang luar biasanya. Nasabnya Khadijah radhiyallahu anha dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan nasab-nasab yang begitu mulia. Mulia banget. Nggak bikin onar gitu. Nasab-nasab yang yang ngejaga banget nilai-nilai adat bangsa Arab gitu. Bahkan di Khadijah itu ada pamannya. Ingat yang namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah salah satu dari 4 orang di bangsa Quraisy yang tinggal di Ummul Qura di Mekah yang menganut milah Ibrahim. Agama Ibrahim. Dan salah satu yang tidak mau mengikuti untuk menyembah berhala. Naufal. Waraqah bin Naufal ini nggak mau untuk mengikuti ajaran yang berkembang pada saat itu di tanah Arab di Mekah itu, karena menurut dia itu sudah melenceng jauh dari apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Waraqah bin Naufal ini bilang, saya menanti Nabi terakhir yang akan kemudian diutus oleh Allah. Jadi pada saat zaman dahulu semua itu menyebut Tuhannya juga Allah. Makanya Waraqah ini kemudian berangkat untuk kemudian mempelajari agama Nasrani sampai akhirnya bergabung dengan Nasrani.
Pada saat itu karena yang paling dekat adalah Nasrani. Maka Warokoh bin Naufal ini masuk ke Nasrani. Nah, Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan berarti apa nih? Keponakan. Keponakan ini suka curhat, ngobrol masalah spiritual itu pasti sama Warokoh karena beliau itu orang yang banyak ilmunya dan bijak dan masih memegang termasuk ahlul kitab. Warokoh ini dan tahu banget tanda-tanda kenabian. Nah, singkat cerita, terjadilah pertemuan pertama antara Khadijah dengan Muhammad. Begitu selesai pertemuan pertama, layaknya seorang wanita ngobrol lah dengan wanita yang lain, teman wanita yang lain, gitu gak sih? Bu, halo? Ya, saya memastikan ibu masih hidup ya. Sare. Ini ada bongan saha temana rada hese atuh ruas anak. Temana Khadijah subhanallah. Tapi pengorbanannya ini panjang, tapi saya harus cerita dari awal. Mungkin akan berseri tapi jangan lah ya. Ya bagus kalau berseri. Kalau ibu senang sejarah, kalau enggak ya sih gak didongengkeun sare. Ah Ustadz abi mah nu penting mah kumaha carana akur jeung salaki sok we kumaha. Jadi gitu ibu. Misalkan enggak butuh sejarah-sejarah teh. Nah, ini sejarah itu banyak diceritakan, kosos kisah itu adalah untuk kita mengambil hikmah. Agar kita bisa mengambil hikmah untuk dijadikan pelajaran dalam rumah tangga kita. Nah, ini pentingnya mengenal sejarah. Lihat bagaimana perjuangan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, balik lagi. Maka layaknya seorang wanita yang bertemu dengan seorang yang dicintai. Ini fitrah, Bu. Kalau ibu, mohon maaf. Misalkan di sini ada yang belum nikah, boleh angkat kaki, angkat kaki pulang berarti ya. Angkat tangan yang belum nikah boleh lihat. Ya, yang belum nikah atau belum menikah lagi boleh, silakan. Ada? Berapa banyak yang belum nikah? Oke, ya semakin membanyak. Oke. Siap. Oh ya. Populasi jomblo emang udah banyak di sini ya. Maupun jomblo yang old ya. Nah, bayangin yang jomblo nih, kita zaman dulu waktu remaja, ingat nggak waktu remaja? Pas ketemu sama cowok yang lucu, gemesin, ganteng, dan idaman kita banget, kita tuh bakal bilang, ya ampun, itu si Asep, tinggal si Asep, gitu ya. Terus cerita akhirnya teh ke siapa, misalkan ke Dewi gitu ya, Dewi, apa tuh ya si Asep nih, ya ampun. Sampai diabadikan dari sebuah lagu di zaman pada saat itu. Kisah kasih di sekolah, kan ada itu. Galih dan Ratna, itu gitu, nggak penting lah ya, yang gitu pokoknya. Nah, artinya ada fitrahnya manusia yang menyukai lawan jenis, tertarik, dan itu yang namanya wanita refleks dia bakal cerita ke temen cewek, temennya atau saudaranya. Nah, kalau laki-laki tuh jarang kayak gitu tuh. Misalkan saya ngelihat, jangan saya tuh ya. Ada orang ngelihat ibu-ibu cewek cantik gitu. Cewek cantik itu jarang bilang saya bener-bener suka gitu. Cuman kalau ngelihat cewek seksi bilang-bilang itu laki-laki banget gitu. Tinggali si eta tinggali. Wow, udah. Sampai di Neng, kemana Neng, digituin. Kalau lagi naik beca sampai diketrek si mang gulingkeun mang Subhanallah. Itu laki-laki. Tapi kalau laki-laki mencintai seorang wanita, dia biasanya mencintai dengan diam-diam. Jarang dia ngomong sama orang lain, cerewet. Orang bogo kasih itu jarang ya. Itu nggak laki-laki banget. Cool laki-laki itu. Cool. Nah, lalu ceritalah Khadijah radhiyallahu anha kepada teman wanitanya. Cerita tentang, aku baru ketemu loh sama itu tuh siapa namanya? Muhammad. Iya dong, keren ya gitu. Bahkan disebutin sama Khadijah yang gak kebayang sama wanita itu, yang wanita itu bilang gini, sampai segitunya kamu merhatiin dia. Kebayang gak? Kan dia lagi wawancara kerja, kok Khadijah fokusnya malah ke ini. Badannya tinggi, dadanya bidang, rambutnya berapi hitam, matanya
hitam, giginya putih, rapi, wajahnya bersih, bersinar. Ya ampun, terus temannya nanya, kamu kan lagi wawancara kerja, bukan lagi ta'aruf. Astagfirullah, lupa katanya. Sampai kemudian kata Khadijah, oke, aku akan memberikan pekerjaan itu kepada Muhammad. Maka kemudian singkat cerita pekerjaan itu diterima oleh Nabi Muhammad bin Abdullah, ya. Belum menjadi Rasulullah. Baru masih jadi Muhammad bin Abdullah yang memiliki gelar sebagai Al-Amin. Yang jujur, paling jujur. Yang kalau orang Quraisy nitipin barang, itu pasti nitipin barang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ini yang bodornya banget ya, lucu banget nih. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kaum Quraisy itu masih menitipkan barang kepercayaan yang mereka anggap berharga itu kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini aneh banget. Jadi nggak mau percaya sama Nabi, tapi kalau barang kepercayaan dititipin sama Nabi. Makanya kenapa ketika Nabi hijrah nanti ke Yasrib, ke Mekah, Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat, saudara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh para kaum Quraisy untuk kemudian dibalikan kepada mereka karena Nabi Muhammad SAW mau berangkat ke Madinah. Bayangin, meskipun ada kebencian dari Nabi Muhammad SAW kepada mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sampai Nabi Muhammad SAW menghilangkan amanah yang dititipkan dari mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dibalikan barang-barangnya untuk kemudian diselesaikan amanah itu. Lalu Nabi Muhammad SAW berangkat ke Yathrib dalam keadaan selesai tanggung jawabnya. Hebat, luar biasa. Kalau kita kan pendendam banget, kadang pendendam. Nah, Nabi Muhammad, Masya Allah deh, ajaib, luar biasa. Oke, balik lagi kisahnya. Lalu berangkatlah Nabi Muhammad SAW untuk berdagang di Syam. Singkat cerita, barang dagangan yang dibawa itu teramat sangat banyak. Lalu ketika singkat cerita barang dagangan itu sampai di Syam, lalu didagangkan, lalu kemudian pulang. Nah, barang dagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu ludes, laku habis, dan untungnya berkali lipat. Sampai kekayaan Khadijah semakin luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW presentasi melaporkan LPJ, laporan pertanggungjawaban tentang perjalanan perdagangan yang telah dilakukan ke Syam bersama dengan Maisarah untuk kemudian dipresentasikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah teramat sangat kagum, lalu terbisik dalam hatinya keinginan untuk kemudian memiliki Nabi Muhammad SAW. Lucu juga ya dia. Kayaknya dia yang ini kalau jomblo tuh paham banget nih kayak begitu-gitu. Kayaknya dia tuh nggak cocok deh jadi pacar aku. Dia tuh cocoknya jadi suami aku gitu. Akhirnya Khadijah bicara sama Maisarah, gimana kalau saya suka? Tapi lihat Bunda, lihat latar belakangnya. Makanya saya ceritain di awal latar belakang Khadijah. Khadijah ini janda atau perawan? Punya anak atau tidak? Berapa kali menjandanya? 2. Ada nggak beban mental psikis sama beliau kira-kira? Bahwa mengatakan, apalah aku mah jendes. Ada? Ada nggak kira-kira? Ada. Sedangkan yang lagi disukainya siapa? Siapa? Brondong. Anak muda, usia 20-an, bayangin. Usia 20-an, masih fresh-freshnya, segar, tegap, ganteng. Ini Masya Allah. Yang setara dengan, bukan setara, yang hampir mirip seperti Nabi Muhammad SAW, kegantengannya, itu adalah Mus'ab bin Umair. Makanya kenapa nanti di perang Uhud, Mus'ab bin Umair, ketika Mus'ab bin Umair meninggal, orang-orang Quraisy itu menyangka bahwa yang meninggal adalah Rasulullah SAW, sambil mengatakan Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Sampai kaum muslimin pada saat itu meneteskan air mata, kemudian berlari-lari untuk kemudian menghabiskan semua lawan-lawannya, berputus asa, tapi di sisi lain mereka sangat sedih karena Muhammad sudah meninggal. Tapi ternyata dikabari bahwa Muhammad belum meninggal. Yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair. Saking miripnya Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah SAW. Nah, kita lihat kegantengannya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini gantengnya, kalau lewat ke Mekah,
di perkotaan gitu ya, kayak ke kampung-kampung gitu, kalau lewat setiap wanita bersembunyi di balik jendela, mengintip sedikit-sedikit dan kagum kepada Mus'ab bin Umair. Padahal lewat dan menjerit. Tahu nggak menjeritnya? Histerisnya yang kalau Mus'ab bin Umair lewat tuh yang ampuni ya. Itu tinggal si eta tinggal si eta. Iya boy ya Allah Gusti ya Allah. Lebayin gitulah, astagfirullah. Bayangin, itu Mus'ab bin Umair. Itu Mus'ab bin Umair. Belum Rasulullah Muhammad SAW. Gimana gantengnya coba? Subhanallah, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Ganteng, Masya Allah. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha yang janda, punya 3 anak, menyukai, mencintai seorang anak muda yang gantengnya dikagumi pada wanita yang lain juga. Yang jadi idola juga gitu. Bayangin yang ganteng-ganteng. Oh, orang Arab tuh emang ganteng, Bunda. Hidungnya mancung, putih gitu ya, tinggi. Ya kayak Habib lah. Habib itu kan lucu-lucu ya. Ganteng-ganteng maksudnya bukan. Saya punya guru di Semarang namanya Habib Muhammad Al-Mutahhar. Habib Muhammad Al-Mutahhar ganteng banget. Bunda follow Instagramnya. Tapi nggak usah lah kalau jadi ini ya. Kalau jadi zinah mata. Habib Ali Al-Kaf, Garut, gantengnya luar biasa. Makanya kalau saya jalan sama habaib, lagi nemenin misalkan lagi ke Semarang, Habib Ali lagi di Semarang, Habib Muhammad Al-Mutahhar di Semarang, saya lagi di Semarang ngisi, nanti ditelepon, Bon, di mana? Di hotel Ustaz, ngopi bertiga, Habib Ali Al-Kaf, Habib Ahmad Al-Mutahhar, sama Handi Boni. Kelelep saya. Mending balik lah gitu nges tah. Mending cicing di Padalarang geus puguh-puguh hari deung kabeh. Enggak, bercanda. Astagfirullahaladzim. Jadi itu Bunda, kalau jalan-jalan sama Habib mah mending geus lah gitulah. Mending di tukang we mawakeun tas meh disangka asisten we gitu. Daripada Handi Boni ini udah gitu males lah. Dan geus semua. Ibu-ibu enggak ada yang foto sama saya itu. Hanya besok saya ngisi di Masjid TSB 3, ada Habib Muhammad bin Anis, ada Habib Ali Al-Kaf, ada Handi Boni. Tak saya teh cukup urang mah MC we atuh. Aduh. Masalahnya saya nggak sanggup kalau harus duduk dengan zuriat Nabi itu, saya nggak sanggup. Di bawah nggak pantas gitu. Masya Allah beliau mulia, adabnya, gantengnya udah pasti, jago basket, udah deh. Besok ketemu di TSB lah, pada asar. Paginya main basket kita, tapi saya nggak akan kasih tahu main basketnya di mana karena bahaya bagi para wanita, ya. Kenapa jadi kesana ya? Oh ini dulu. Khadijah radhiyallahu anha mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata diam-diam Nabi Muhammad SAW pun mengagumi Khadijah. Aduh, ya mah tinggal dicomblangkeun teh geuning. Maka ada pencomblangnya, ini ada. Yang menyambungkannya ada. Ya. Siapa yang nyomblangin ya? Saroh tadi disomblangin lah akhirnya. Dengerin curhatannya Khadijah gimana sih? Ya aku tuh seneng banget kalau lihat dia tuh kayak ya Allah, deg-degan banget. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW juga ternyata menyimpan perasaan. Tapi kata Nabi Muhammad gini, apalah aku mah itulah. Dah aku mah apa tuh? Dia mah wanita kaya raya, tajir, cantik. Saya hanya laki-laki yang miskin. Biasa-biasa aja aku mah tuh. Apa aku mah gitu. Nabi Muhammad juga merasa, Muhammad bin Abdullah merasa juga dia jiper itu apa? Ngedrop duluan, udah ngedrop duluan. Aduh Khadijah udah deh. Bayangin teh gini. Khadijah ini terkenal gitu. Khadijah ini terkenal di Ummul Qura, di Mekah itu sangat terkenal, janda, kaya, cantik, orang segen ngedeketinnya.
Tiba-tiba ditanya, Muhammad gimana, seneng gak sama Khadijah? Ada perasaan gak sama? Udah tuh. Yang suka sama dia, yang suka sama Khadijah, kan pemuka-pemuka Quraisy lagi. Yang di atas Nabi umur-umurnya. Di atas Muhammad umur-umurnya. Lebih tajir sama Muhammad. Lalu ketika itu gimana disiasatinya? Akhirnya disampaikan. Mau nggak? Maka ditemani nanti sama paman-pamannya pamannya Muhammad bin Abdullah untuk kemudian menyampaikan hasrat dari Muhammad kepada Khadijah. Yang Khadijah sudah siap menunggu untuk menjawab, iya aku terima. Ini lihat perjuangannya, lihat jomblo tolong dengerin ya. Ini pertama. Jadi pertama memperjuangkan cinta itu bukan langsung dikasih coklat takluk, bukan. Ya ampun Ustadz, dia SMS aku dong. Nah udah, yang kayak begitu-begitu tinggalin. Pacar tinggalin. Ibu yang punya anak pacaran tinggalin. Sama dengan ibu mempunyai pekarangan taman di rumah yang sudah diapik-apik sama bunda, habis ratusan juta untuk membuat taman itu, dan bunda membiarkan orang mengacak-ngacak taman itu sesukanya. Kira-kira nerima atau enggak? Ini anak bunda, bukan taman. Dibawa sama orang jangan mau kalau belum jelas nasabnya, belum jelas agamanya, bahkan belum jelas kedudukannya. Siapa kamu? Suami dia bukan? Kita lagi coba-coba, emangnya anak saya apa? Dicoba-coba segala. Mangga arum manis nu didagangkeun. Buah aja didagangin, kalau kita dibeli kira-kira kita mau nggak beli buah yang udah dicobain sama orang-orang? Mau nggak? Nggak mau. Itu buah, apalagi anak. Maka jomblo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara menjemput jodoh yang terbaik adalah pertama takwa. Fokus aja ke takwa. Tapi jodoh saya di mana Ustadz? Belum tentu memang teteh mendapati jodoh yang hidup. Bisa jadi teteh berjodoh dengan kematian. Tapi setidaknya teteh berikhtiar maksimal untuk memantapkan hati supaya teteh ikhlas untuk menerima ketetapan Allah dan berikhtiar mencari jodoh terbaik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Datangi majelis, ngobrol sama istri Kang Boni atau Kang Boni untuk kemudian kira-kira ada nggak Ustadz yang lagi lowong spare gitu. Nah itu nanti bisa disambungkan kan gitu. Inilah yang namanya nanti murobi atau perantara itu untuk kemudian menggabungkan itu. Dan nggak, saya selalu ngelanti beda zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu kalau mau ta'aruf itu bisa lewat WhatsApp. Nah grup WhatsApp itu saya selalu sarankan grup WhatsApp itu diisi dengan wali cewek, perwakilan dari pihak cewek, cowoknya, sama perwakilan dari cowoknya. Satu grup, nggak boleh japrian. Hindari japrian karena japrian itu yang akan menghantarkan syahwat nanti berikutnya. Jangan macam-macam sama kasmaran, nyesek, dah balik lagi. Lalu akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad SAW datanglah kepada Khadijah mengutarakan hasratnya ditemani oleh pamannya, yaitu salah satunya adalah Hamzah. Lalu kemudian dari Khadijah juga ada yang menemani. Lalu kemudian dipertemukan, ngobrol-ngobrol, klik, ketemuan, deal. Akhirnya mereka menikah. Khadijah usia kurang lebih sekitar 40 tahunan. Rasulullah SAW usia sekitar 24-25 tahun. Perbedaannya berarti 15 tahun. Perbedaan 15 tahun tidak menjadikan kemudian canggung. Maka mereka menikah dan mahar yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah berupa 40 ekor unta. Insyaallah 40 ekor unta. Zaman dulu orang punya unta, nggak punya kendaraan. Unta itu kendaraan paling mewah. Sekarang itu semodel kayak mobil-mobil mewah deh gitu deh. Ya mobil-mobil mewah pada saat itu. Bayangin ini nggak cuma satu,
tapi Muhammad bin Abdullah memberikan mahar kepada Khadijah berupa 40 ekor unta. Nah, disinilah menjadi sebuah standar, bukan menjadi sebuah patokan, bahwa seorang laki-laki dalam memuliakan calon istrinya memberikan mahar yang terbaik kepadanya meskipun dia tidak meminta itu. Ngasih mahar yang terbaik, emas 1 kilo gitu kan enak gitu. Akad nikahnya juga, saya terima nikahnya emas 1 kilogram tunai, waduh gagah gitu kan. Iya enggak? Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay ini berusaha untuk memuliakan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab untuk senantiasa memuliakan dengan cara memberikan yang the best of the best mahar. Maka dikasih 40 ekor unta. Wanita boleh nggak meminta maharnya apa? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Ustadz Boni, pokoknya kalau Ustadz Boni serius sama aku cuman minta Ustadz kasih aku kerudung syar'i. Enak ya kalau gitu ya. Cukup misalkan. Dan sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan calon suami. Kalau kamu serius sama aku, kasih aku mahal Alphard Velfire. Aduh, abi mah mundur weh lah gitu. Nah, ini yang luar biasa. Maka ini kisah dulu sampai kepada pernikahan Nabi Muhammad SAW berserta dengan Khadijah radhiyallahu anha yang dijuluki juga dengan At-Tahirah atau wanita yang suci, yang kemudian pada masa pernikahan ini Rasulullah SAW, nah ini yang hebatnya brother. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah menjadi pegawai, pekerja, lalu naik jabatan kira-kira begini ya. Naik jabatan menjadi ASM, Area Sales Manager, lalu naik menjadi kemudian direktur sales pemasaran, lalu nanti naik lagi menjadi jajaran komisaris sampai nanti kemudian menjadi investor. Ingat, kekayaannya 1/3 kota Mekah dimiliki oleh Khadijah. Tajir banget. Lalu kemudian bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah salah satu bukti kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang lemah lembut, wanita yang penyayang, berparas cantik, wanita yang cerdas, wanita yang berwawasan luas, wanita yang gigih, wanita yang kuat, wanita yang bermental baja, wanita yang berpikir visioner untuk kemudian memilih suami yang terbaik untuk menanti dari janda sebanyak 2 kali, menanti sabar untuk kemudian dia memilih suami yang terbaik, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam perjalanan rumah tangga mereka jalankan dengan kebahagiaan sampai akhirnya melahirkan 6 orang anak. Sawai budakna. Ayo. Siapa anaknya? Qasim. Terus? Hah? Siapa yang bisa menjawab 6? Saya kasih setiap nama 100.000 rupiah. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3 ya nggak jadi. Ya, bisa. Duit nawa. Enam orang anak. Ya, Abdullah, Qasim, Fatimah, Zainab, Umi Kulsum, sama satu lagi Fatimah, 1 Qasim, Abdullah, Zainab, Fatimah, Ummu Kulsum, Ukayah. Nah, 6 orang anak inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW beserta dengan Khadijah, yang namun pada perjalanan nanti anak laki-lakinya semuanya meninggal.
Anak laki-lakinya semuanya meninggal. Nanti keturunan Nabi Muhammad SAW itu yang masih hidup, itu tinggal dari laki-laki itu tinggal cucunya, yaitu Hasan dan juga Husain. Nah, dari Khadijah dikaruniai 6 orang anak ini, 6 orang anak, oke. Nah, masa penjalanan itu suatu ketika Khadijah radhiyallahu anha itu tidur. Ya iyalah tidur pasti. Ini tidur tapi mimpi. Mimpi. Layaknya orang yang mimpi. Khadijah kelelahan, habis ngurus ini itu, lalu kemudian berbaring di ranjangnya, lalu kemudian tertidur. Ketika tertidur, lalu Khadijah itu mimpi. Mimpinya ada cahaya matahari yang begitu bercahaya yang mendekati rumahnya. Rumah dia tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Cahaya itu besar banget, datang ke rumahnya, ke depan rumahnya, dan mencahayai seluruh alam dunia. Lalu kemudian Khadijah terbangun, terhenyak dari tidurnya, kalau bahasa kitanya ngegurubuk. Ay, ibu makan ngimpi teh eureup-eureup. Ajabilo. Sok nggak ada eureup-eureup pagi-pagi, nggak pernah. Eureup-eureup itu selalu ketika waktu tahajud. Tapi kenapa bunda teh tahajud? Eta geus dihudangkeun ku juri ku teh tahajud ibu teh. Sok nggak ada, jarang saya ngedenger eureup-eureup siang-siang, jarang ya. Asa nggak ada gitu. Eureup-eureup mah biasanya teh subuh jam 1, jam 2. Susah kan ngomong teh, ibu teh pengen astagfirullah, pas udah bangunnya astagfirullahalazim, ya Allah Gusti eta kunti, ya Allah ngajejek abdi. Pas ibu lihat jam teh jam 2 itu teh. Nah geus seueur istighfar teh jadi tahajud. Ngadana ya astagfirullah, bismika Allahumma ayah geus sare deui. Masih saking kukeheulna jurik ningali kalakuan ibu. Nah iya teh hayang pi surgaeun, hayang jadi wanita solehah kieu-kieu teuing hirupna. Gitu. Nah, wallahu alam ya. Mimpi gitu, begitu ngorejat, bukan ngegerubuk, ngorejat. Begitu ngorejat kaget, lalu Khadijah itu kemudian laporannya ke siapa? Waraqah bin Naufal. Laku bilang ke pamannya, "Hai paman." Langsung dicari pamannya. Pamannya lagi baca lembaran-lembaran, ada yang namanya Samawi. Lembaran-lembaran Samawi itu biasanya dari Ibrahim. Baca-bacaan dari Milah Ibrahim. Lagi baca-baca kisah itu nggak bisa diganggu. Waraqah itu kalau lagi baca lembaran-lembaran kitab Samawi, itu nggak bisa diganggu karena dia lagi belajar sejarah ilmu agama. Khadijah radhiyallahu anha masuk rumahnya, itu Waraqah tidak ngerti, nggak ngeh bahwa masuk beliau itu. Maka sampai kemudian masuk mendekati Waraqah, ini malam hari. Makanya kenapa tadi ngorejat, karena begitu ngorejat ternyata masih poek. Oh kok udah si poek tapi ini subuh hari gitu ya. Kok ada cahaya yang terang, oh ternyata mimpi. Akhirnya penasaran datang ke Waraqah pagi-paginya tuh pas beres subuh, langsung datang ke Waraqah, ngobrol, langsung nanya. Waraqah lagi baca kitab atau lembaran Samawi. Lalu kemudian kata Khadijah, Waraqah bilang, "Siapa itu?" "Ini aku, Khadijah." Lalu kata Waraqah, "Khadijah binti Khuwailid?" "Iya, aku Khadijah binti Khuwailid." "Suami Muhammad?" "Ya." "Ada apa? Sepagi ini kau datang ke rumahku?" Sambil baca, karena nggak mau diganggu. Pernah ngerasain nggak? Ada tamu datang, kita lagi ngerjain sesuatu dan kita males nyambut tamu itu karena kita lagi sibuk gitu, pernah gitu? Nah, lalu kemudian Khadijah bilang gini, "Aku bermimpi." Ketika Khadijah bilang, "Aku bermimpi," Waraqah langsung menyimpan lembarannya dan berusaha mencermati cerita mimpinya Khadijah. Kata Khadijah, "Aku bermimpi rumahku didekati oleh sebuah sinar yang begitu terang, lalu kemudian sinar itu menerangi seluruh alam,
dan itu kemudian terjadi begitu cepat. Ada apa wahai Warokoh? Warokoh ngedengerin dengan seksama, lalu kemudian Warokoh memberikan senyum yang paling indah kepada Khadijah, lalu mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguhnya akan hadir di rumahmu Nabi yang akan memberikan cahaya bagi kegelapan yang ada di dunia ini. Maka bersabarlah wahai Khadijah, temani perjuangannya dan jangan pernah kau tinggalkan dia. Lalu singkat cerita Khadijah pulang. Berlanjut usia, sampailah usia Rasulullah Muhammad SAW di usia 40 tahun. Ini singkat cerita aja ya. Sampai usia Rasulullah SAW kurang lebih 40 tahun. Berarti usia Khadijah berapa? Bedanya 15 tahun. 55. Usia Khadijah 55 tahun, usia Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah itu usianya 40 tahun. Lalu kemudian uzlah ke Gua Hira. Lalu Khadijah senantiasa menghantarkan makanannya ke Gua Hira. Bagi ibu yang sudah pernah naik ke Gua Hira, itu kira-kira terjal atau datar? Cadas batunya atau lembut? Panas nggak kalau siang? Dingin nggak kalau malam? Banget. Itu jalurnya luar biasa panasnya. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah melakukan itu untuk kemudian berdiam diri di Gua Hira. Dipilihnya itu sebagai tempat yang paling nyaman, yang dia kemudian tinggal di sana untuk kemudian bermuhasabah, mentafakuri apa-apa yang kemudian sudah terjadi dan apa yang kemudian terjadi di lingkungan ini. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita atau saran bagi kita yang seandainya kita lagi banyak masalah, Bunda, kalau banyak masalah, ciptakanlah mihrab di rumah. Apa itu mihrab? Tempat kecil seukuran sejadah yang tidak dipakai urusan apapun kecuali urusan zikir, baca Quran, sholat, merenung. Situ. Yang Bunda kalau mau nangis nggak ada yang tahu. Kalau Bunda tahajud nggak ada yang tahu. Kalau bisa disiapin. Kalau saya disiapin satu itu. Ada di kalau kita ke Mekah, di Madinah, ada yang jualan itu di Benwood apa tuh? Di dekat situ di mallnya Bandina itu ada yang dagang sejadah Raudhah, ukurannya lumayan besar. Nah Bunda beli itu aja, beli itu bawa ke rumah, simpen, dah pagerin tuh, pakai pagar yang beli di Ace Hardware tuh. Kalau enggak mau dipakai trip lock boleh gitu. Kalau saya dibikinnya rada terbuka, tapi di situ nggak boleh dipakai untuk urusan dunia, buka handphone, main game, urusan kerjaan, nggak boleh. Itu cuman dipakai untuk zikir, baca Quran, wirid, murojaah, merenung. Sebenarnya 2020 ini saya lagi banyak merenung sebenarnya. Saya 2019 bencananya membuat saya harus merenung. 2020 bencananya satu sama seperti awal mula bencana 2019. Lihat, 2019 tsunami, ya kan? Tsunami, dan juga yang kedua about sex. Seorang wanita yang pergi mencari rizki harga 80 juta. Kan awal 2019. Ya. Awal 2019 kan? Lalu awal 2020 tsunami, banjir bandang, banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan juga pencabulan sodomi yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia di Inggris sebanyak 198 laki-laki. Bayangin, 198 laki-laki diperkosa sama laki-laki. Nauzubillah. Ini bencana apa ini? Maka dari dua kejadian ini saya berusaha untuk bermuhasabah. Sudah sejauh mana dakwah yang saya lakukan? Jangan sampai
saya sibuk berdakwah tapi tidak sibuk memperbaiki diri, atau bahkan meningkatkan kualitas diri, atau bahkan berserius dalam memperbaiki apa yang sedang kita dakwahi. Bunda, berapa persen sih pengaruhnya Kang Boni tausiah pada pagi hari ini? Apa sih yang berubah? Apa manfaat ilmu pada pagi hari ini? Ilmu di MTKBP yang Bunda bisa bawa pulang, yang mempertahankan Bunda. Jangan-jangan hadirnya kita karena eksistensi, hadirnya kita karena ada kepentingan, hadirnya kita karena ada urusan-urusan lain, bukan karena mengharapkan ridho Allah. Ini yang paling saya takutkan. Maka saya mengurangi jadwal sebenarnya. Ada yang saya terima jadwal. Karena saya banyakin muhasabah lagi. Ngobrol sama istri, lihat lagi, astagfirullah, bener Pak. Banyak yang diistighfarin sama saya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ayo mulai serius dakwah. Maka kemudian saya bilang sama istri, Mamam lanjutin konselingnya. Mamam saya kan, istri saya kan manggilnya Papa sama Mamam ya, maaf yang jomblo ya. Istri saya psikolog kan, saya suruh ambil jurusan konseling lagi. Pemataman jurusan di konseling, saya memperdalam juga di communication. Karena ketemu nanti. Maka kita lagi pengen ngusahain ada rumah dakwah yang isinya salah satunya adalah konseling. Jadi nanti kayak jadwal praktek dokter gitu Bunda. Andi Boni ada hari Senin sampai Rabu setiap jam segini sampai jam segini. Mau konsultasi rumah tangga, konsultasi anak, silakan hadir kayak gitu-gitu. Istri saya juga sama nanti. Sama dari ustadz-ustadz nanti mungkin yang lain. Sama mau dibuat di bawahnya itu ruang multimedia. Karena dakwahnya nanti nggak akan banyak kayak begini. Untuk menghajar milenial itu salah satunya adalah lewat YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, nah itu yang dihajar. Nah yang ibu-ibu ya, ibu-ibu kan jarang ya ada. Ibu kan ningali handphone kayak geskieu ibu. Ya, jadi nanti mau dibangun. Doain dah. Selama ini masih ngontrak ruko. Jadi kalau Bunda mau bantu silakan. Nanti hubungi panitia saja. Kalau mau bantu, saya nggak mau ini ya maksa. Nggak usah. Oh sekarang siapa yang donasi? Siapa? Saya lelang peci enggak. Udah, ibu yang mau ikut andil dalam dakwah ini silakan. Karena kenapa saya memilih konseling keluarga? Karena permasalahan perceraian dari sekian ribu kasus yang menunggu perceraian di sidang Kabupaten Bandung, di Bandung maupun Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Bandung Barat itu ribuan. Masalahnya adalah miscommunication. Cuman masalah gagal dalam berkomunikasi antara suami dengan istri. Pirage mie anu disaring labuh ka pancucian kusabab saringan bolong kagebruskeun jadi ka pamajikan teh mama ina bolong naon ari papa teu ningali maneh naon make maneh sagala ai maneh nyambung pokona mah cerai terus cerai pirage mie Gusti. Nah ini saya akhirnya serasa penting, saya harus bangun rumah dakwah itu sama ruang multimedia untuk kita dakwahin di sana insya Allah. Kalau ada yang mau bantu nanti silakan kabarin ke panitia. Lanjutkan dulu. Maka kalau Rasulullah SAW, kalau Bunda sudah umroh, yang belum umroh, Kang Boni doakan mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bisa umroh insya Allah, amin. Nah itu lalu kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Jadi kalau pernah umroh katanya yang ini namanya Gua Hiro itu ya, yang tempat Gua Hiro itu, yang di seberangnya itu ada. Jadi kalau Bunda berdiri di sini, ke situ Ka'bah. Nah sebelah sini itu ada bukit lagi. Nah bukit yang sebelah kiri ini disebutnya, konon disebut namanya Jabal Jibril. Jabal Jibril itu adalah tempat di mana Jibril datang. Yang sayapnya memenuhi langit angkasa, seluruh langit angkasa. Kebayang nggak lagi di Gua Hiro, diem sendirian, gelap, tiba-tiba ada yang bilang Iqra, coba kamu, tongge Iqra, disebut nama kita weh. Saya lagi sendiri, lagi zikir, astagfirullah, tiba-tiba ada yang bilang, nih, coba, wah bu, aduh bu, saya pernah punya pengalaman mistis itu di Pangalengan.
beres tausiah di Pangalengan sendiri pakai motor, dulu masih pakai motor legenda. Qadarullah, lokasi dakwahnya itu harus mapai gelar mapai galer. Apa sih? Hah? Galengan, harus mapai galengan. Motor saya dulu legenda 2 yang kalau dibawa kecepatan 80 km per jam batok hareup lepas. Waduh Pak, repot itu kalau rem 500 meter sebelum Bu. Wah kesiksa deh waktu itu ya. Masih Masya Allah luar biasa, aduh Masya Allah. Saya ngajar di situ, penduduk di sana dari Iqra sampai kemudian bisa baca Quran. Setelah baca Quran baru lanjut lagi. Nah singkat cerita saya pulang jam 1 malam dari mapai galengan itu, galengan itu. Jam 1 malam sendirian itu. Kan kedengarannya kalau Honda Legenda mah kayak itu nanti Bu. Suara mesin itu tiba-tiba di belakang saya ini subhanallah ya, ada anak yang tangannya panjang lompat gitu lompatnya cepet banget. Itu malam-malam saya bilang ibu budak saha puting-puting jam hiji. Udah langsung fix saya, oh iya mah berarti yang lain-lain gitu ya. Saya tancap gas parem diharap Bu, panik tuh kira-kira. Waduh udah ya Allah Gusti diselah tuh huruf, di starter tuh huruf, panik diputer-puter bari didodorong itu. Karena saya nggak mau lihat spionnya bisi budaknya geus naik motor gitu tah. Ya Allah, astagfirullah. Terus sampai akhirnya jalan baru saya kebut itu udah subhanallah. Kebut sampai udah kemudian sampai rumah ya deg-degannya ya deg-degan gitu. Aduh Gusti, deg-degan, bayangin. Itu baru ketemu anak kecil. Nabi Muhammad SAW ketemu malaikat Jibril yang sayapnya memenuhi langit angkasa. Kumaha tengah gebek. Maka pulang kemudian ke rumah dalam keadaan menggigil, ketakutan. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad SAW, selimuti aku. Maka Khadijah bingung, ada apa? Atau bahasa Jawanya, iki piye iki? Oh nopo mas? Oh nopo Thomas? Mun ku bahasa Sunda mah, aya kumaha ieu teh naon aja tuh. Aya awet carita ke bapak ke mamah teh tuh. Ada gitu orang Sunda mah. Bapak teh carita ka bapak. Sok cing carita. Sing lah caheng teh kopi teh kumaha kieu. Rek teh kopi teh cing cahanet atau napi rek teh make gula atau kumaha saya blokkeun we kumaha sia we cenah lah. Andeng pisan. Teh apa? Teh amis, teh digulaan. Teh amis, teh hanet, teh tawar gitu kan. Teh pahit. Nah, ketika Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah pulang ke rumah, disambut oleh Khadijah, kaget Khadijah. Nih bayangin Bu. Aduh. Imam Ibnu Katsir sampai membuat sebuah syair yang begitu indah. Kata Imam Ibnu Katsir, Khadijah wanita pertama yang menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Khadijah adalah wanita pertama yang membenarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Khadijah adalah wanita pertama yang senantiasa membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Khadijah adalah wanita pertama yang sholat berjamaah bersama beliau. Khadijah adalah wanita pertama yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Khadijah adalah wanita yang satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan kepada Nabi. Hebatnya Khadijah. Dan Khadijah adalah wanita yang pertama kali yang Rasulullah Muhammad SAW turun langsung ke liang lahat untuk menguburkan istrinya. Yang langsung turun. Kemuliaan Khadijah. Khadijah perangainya itu lembut, penyayang, santun, gak pernah membantah suami. Sehingga kemudian Muhammad bin Abdullah senantiasa mengatakan, ini ceritanya gini, Aisyah itu sering banget ngedengar Nabi Muhammad. Aisyah kenal? Tahu ya, jangan kenal ya, tahu. Aisyah radhiyallahu anha
istri ketiga dari Khadijah. Khadijah adalah wanita yang satu-satunya tidak dipoligami. Nah ini Khadijah. Jadi begitu Khadijah meninggal, Rasulullah SAW jual ke Khadijah meninggal, wah iya teh kalau mula tuh. Kela. Tadi saya lagi cerita apa? Oh dari Gua Hiro, geus eta heula we nya. Aduh Gusti ieu teh ku sabab teh haneut ieu teh ti amis tapi buyos. Nah, ya, bayangin Bu, begitu Khadijah menyambut Rasulullah, oh saya lagi pengen cerita perangainya Khadijah. Lihat, ketika Aisyah radhiyallahu anha itu sering mendengar sanjungan Rasul tentang Khadijah, Aisyah kan cemburu maksudnya. Cembokur. Bayangin, Rasulullah Muhammad SAW cerita sama Aisyah, menyanjung-nyanjung Khadijah dan memperbagus sanjungannya kepada Khadijah di hadapan Aisyah. Masalahnya bukan sekali dua kali. Sampai kata Aisyah yang diriwayatkan hadisnya oleh Aisyah, lalu kemudian Aisyah bilang gini, Ros, kok jadi Ros sih? Sesungguhnya, gitu katanya, engkau selalu menyanjung-nyanjungnya dan memperbagus sanjungan kepadanya. Sedangkan Allah sudah menggantikan bagi engkau wanita yang lebih baik daripada dia. Kata Aisyah. Kata Rasulullah, Allah sudah mengganti wanita yang lebih baik daripada dia. Oh, tanda tanya itu. Kalau pakai film itu ada zoom outnya. Ceng. Kaget itu. Hah? Gitu. Allah sudah mengganti wanita yang lebih baik daripada dia. Siapa yang kau maksud? Kamu. Tidak, kata Rasulullah. Sesungguhnya Khadijah adalah wanita istriku yang senantiasa menemani aku, membersamai aku dalam berjuang mendakwahkan Islam, dan menjadi wanita pertama kali yang membenarkan wahyu dan firman dari Allah Subhanahu wa taala ketika aku diangkat menjadi nabi dan rasul, wanita pertama yang membenarkan kemudian firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan wanita pertama yang senantiasa berkorban untukku hartanya, jiwanya dan segala sesuatunya, dan wanita satu-satunya yang bahkan rela kemewahannya hancur, kecantikannya luntur, kehormatannya luntur ketika membersamai dakwah bersamaku. Sedangkan kau mengatakan ada wanita yang lebih baik daripada Khadijah? Tidak, Ferguson. Enggak lah gitu. Enggak Marimar. Enggak Aisyah. Ini masalahnya. Khadijah best of the best. Best of the best. Walaupun nanti ada kisah gini. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya sama sahabatnya. Kata sahabatnya gini, ya Rasulullah, siapa sih istri yang paling kamu cintai? Dari 9 istri. Dari total 11 istri Nabi, dari 9 istri Nabi. Kenapa sih? Siapa sih yang paling kamu cintai? Ya kan kadang ada pertanyaan gitu ya. Dari sahabat. Kata Rasul, besok saya jawab. Lalu kemudian Rasulullah SAW pulang. Malam itu Rasul memberikan kurma kepada setiap istrinya dengan kalimat begini, ini kurma spesial buat kamu, jangan pernah bilang sama siapa-siapa. Setiap istrinya dikasih satu kurma tanpa diketahui satu dengan yang lainnya. Datang satu kurma, Rasul datang bawa satu kurma, ini kurma spesial buat kamu, jangan bilang siapa-siapa. Ini satu kurma buat kamu, jangan bilang siapa-siapa. Besoknya Nabi Muhammad SAW ditanya sama sahabat, siapa ya Rasul istri yang paling kamu cintai? Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bilang gini, yang tadi malam aku kasih kurma. Langsung aja semua isinya kan, kaurang ya mah, lain kasih eta. Padahal semua dikasih. Ini hebatnya Rasulullah dalam menjaga hati perasaan wanita. Makanya nanti ada kisah juga tentang bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika Aisyah mencela atau cemburu kepada Khadijah, Rasulullah SAW tidak pernah terima. Bayangin sikap Khadijah. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Gua Hiro, disambut oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah, lalu kemudian Khadijah menidurkannya, maksudnya menidurkannya, dibaringkan di ranjangnya, lalu diberikan selimut.
Makanya nanti turun wahyu berikutnya tentang ya ayyuhal mudassir kum fangzir. Hai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Yang ketika wahyu itu turun, Rasulullah SAW beserta Khadijah langsung bangkit dari tidurnya dan langsung mendatangi kaumnya untuk kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika dengar ayat itu, langsung. Nah, singkat cerita, kemudian ditemani Rasulullah SAW. Ini hikmahnya bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu dulu. Hikmahnya. Ternyata wanita yang paling terbaik yang bukan nambah masalah suami. Lihat Khadijah, ada nggak pernah ngeberatin suami? Kayak, waduh, sekibu teh, Ustaz, abi manaon atuh. Maksud saya gini, kalau setidaknya kita tidak bisa membantu suami kita dengan kekayaan kita, harta kita, maka bantulah suami kita untuk kita jaga perasaannya, jaga kehormatannya, dan jaga kewibawaannya. Jangan pernah engkau menurunkan, menjatuhkan harkat derajat martabat seorang suami di hadiah yang lainnya. Jangan. Meskipun suamimu balangsak, misalkan. Balangsak itu apa ya? Kacau kan gitu. Meskipun suamimu kacau, rudet. Tapi ketika ditanya, uce, Aisyah laki abdi mah kieu Aisyah laki ece kumaha? Alhamdulillah, rajin netepan, rajin ka majelis ilmu. Geuningan sok panggih ka karaokean keur dakwah eta mah. Jadi ini menjaga wibawa seorang suami. Jangan ke bawah sama curhatan wanita lain. Kan suka ada wanita ibu-ibu ngobrol teh. Ece salaki abdi mah Gusti, ya Allah. Mun teu sabar-sabar teuing mah ada eta bahasa. Untung abi mah sok ngaji ka masjid eta ka majelis KBP. Untung abi mah nyaho sabar teh siga kumaha ya. Eta kapanggih nge-WhatsApp geuningan bener ngaranna si Asep geuningan pas Asep teh pas di WhatsApp teh ku telepon ku abdi teh awewe suarana mah geuningan. Cuk urang teh ngaran Asep teh ayeuna mah ka awewe nya. Teu mah teu kahaja lepat mere ngaran Asya cenah kitu. Tuh satu. Yang kedua, ece masih keneh ece mah. Abdi mah ye ece mun teu sabar-sabar teuing. Aduh, kan kita mah selalu pengen lebih berat masalah dibandingkan orang, aneh. Maka kemudian cerita ece abdi mah. Abdi nuju ka pasar ece. Salah kita ngomong teh ngagojek ece. Geuningan ece eta teh supir Gojek abdi teh. Salaki abdi keur ditangkep ku penumpangna. Ari abdi teh naros, aa eta saha penumpang mama. Nah penumpang teh nangkep teu kahaja. Kumaha eta abdi deudeuh teuing Gusti. Ceuk nu si jede cicing we. Masih mending maraneh mah cenah. Aing mah mun teu sabar-sabar teuing ye. Wah. Udah enggak akan beres-beres. Nah, kalau ada ibu di situ, mohon maaf ya. Ada uang aing, maafin ya kata-katanya. Ini kalau ibu ada di situ, ketika ditanya, ibu gimana sikapnya? Alhamdulillah, suami saya mah aja. Alhamdulillah, kerja biasa, tapi berkah kanggo keluarga. Netepan rajin. Abah saya sok manggih ke tempat karaokean, nuju ngajak dakwah. Geningan sok mabok bahasa eta ge kapungkur eta mah. Ayeuna mah tos hijrah. Nyawana teh ngaliwat salakina teh. Kumaha. Stres itu. Nah, Bu, mohon maaf ya. Maksud saya Khadijah radhiyallahu anha ini profilnya wanita yang bisa menenangkan suaminya ketika suaminya galau, risau, ada masalah, tidak tenang. Itu istri itu langsung menempatkan di posisi yang paling bawah. Menjadi pengayom pertama. Itu istri yang paling jago. Jangan sampai lebay si papa mah. Munaon, muriang, tatereh maot, mana teh tobat. Itu jangan digituin. Astagfirullahaladzim. Harus menjadi penenang. Bagaimana menenangkan suami untuk suami akhirnya tenang. Ayo papa sok atuh. Makanya kalau suami pulang itu bunda jangan ditanya yang macam-macam. Suami pulang itu Jo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ningali tuh tengah dangu eta suara
naon deui mah karek uwi itu tinggal listrik tinut keun we urang mah popoekan we meh romantis lah nya bade meser ieu kan nembe uwi ya sok atuh geura meser kan itu suami teh capek begitu datang itu sambut gitu coba nih Bu ya maaf ya Bu ya ini rahasia kita meskipun lebay tapi coba praktekin suami pulang teh ibu teh langsung misalkan nih suami buka pintu ibu nyumput di balik pintu teh gini Waalaikumsalam, mah, cing we, mah, langsung kita dar, Waalaikumsalam, coba, eta romantis, kacipta nini nu gitu teh, bari dar teh untuk caroplot teh, aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim, ya maksud papa teh cobain. Bercanda dengan Bu, bersenang-senang dengan istri itu adalah hiburan yang paling dicintai Allah dan Rasul. Oh, coba Bu, lihat hubungan seks itu suami istri, maaf ya jomblo ya, tutup celi weh heula. Nyeri soalnya ya, ngeredet. Hubungan seks suami istri itu boleh dilakukan bagaimanapun caranya yang membuat kamu senang kecuali dua lewat dubur lewat apa dubur itu it mean bujur ya nggak boleh dan yang kedua ketika sedang haid itu nggak boleh tapi selebihnya bebas ibu rek bari salto rek bari bau ya bebas itu masuk ibu mau kumaha bebas kalau itu sesuatu yang menyenangkan suami atau istri asal tong pas ngadahar cengek we kacipta eta mah astagfirullahaladzim nah aduh ya Allah jadi kaditu tausiah teh ya Allah keun we lah da ibu mun tausiah teh make heureuy bubar tausiah teh. Ya. Itu Bu. Jadi bersenang-senang sama suami itu pek bae rek kumaha oge kajen. Rek make jurus monyet bergelantung di udara, mangga. Naga berkelit di langit, mangga. Sok ibu rek make gaya naon, sok bebas tak etep cenok. Rek make etep cenok puncang angge mah mangga sok kumaha ibu. Salila bisa mah sok jomblo mah di pikiran we di emut-emut deui jomblo mah moal kacipta eta jomblo aduh kabayang ya Allah Gusti ya Bu udah balik lagi ya Bu nih astagfirullah gimana Pak oh tanggapan Aisyah terhadap yang cemburu tadi. Gimana tanggapan Aisyah kepada kecemburuan tadi? Takjub kepada besarnya cinta Rasul kepada Khadijah. Dan dibenerin juga bahwa saya ini wanita yang the next gitu. Kalau Khadijah itu kan benar-benar awalun. Yang pertama di saat orang lain mengkhianati. Bayangin, Rasulullah SAW mendapati seorang wanita yang membenarkan apa yang dibawa ketika orang lain mendustakan. Ingat, dulu itu julukan Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Amin. Begitu Rasulullah SAW berdakwah, kemudian nanti kalau bunda habis sofa marwah, habis apa? Sa'i, itu kan bunda kalau keluar ke kanan itu ke toilet yang sebelah kiri. Jadi kalau bunda ini sofa, ini marwah. Kan mulai dari sofa ke marwah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di sini kan bunda biasanya belok ke sini ya. Kalau bunda pengen ke toilet kan masuk pintu ke sana. Nah, masuk pintu ke sana, keluar nanti sebelah kiri itu ada toilet WC laki-laki. Konon katanya toilet itu dulunya adalah rumah Abu Jahal. Jadi saking pengen dihinakannya sampai sekarang dijadikan toilet. Maka saya tidak pernah terlewat setiap umroh pasti kiih di situ. Di rumahnya Abu Jahal.
Nah, di sebelah sininya, sebelah ini rumah Abu Jahal, di sebelah kanannya ini ada bukit yang besar. Nah, di konon di balik bukit di bukit inilah Nabi Muhammad SAW pernah berbicara seperti ini. Hei kaumku, seandainya dipanggil semuanya, ayo sini 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 sini, begitu ngumpul, ada apa wahai Muhammad? Orang tuh mau ngumpul karena Nabi Muhammad itu orang terkemuka, istrinya Khadijah, dia Al-Amin yang dipercaya, sampai kemudian kata Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang aku? Lalu kemudian semua menjawab bahwa engkau adalah seorang yang dipercaya, Al-Amin julukanmu wahai Muhammad. Lalu Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bicara gini, bagaimana pendapatmu seandainya di balik bukit ini ada pasukan yang akan menghancurkan Mekah? Lalu kemudian mereka bilang, kami akan percaya kepadamu wahai Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad bilang gini, ketahuilah aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka ikutilah aku. Maka dari situ langsung berputar 180 derajat. Langsung berputar. Shut, berpindah. Langsung bilang, hai ini, gila kamu. Orang gila. Pembohong, bayangin, ngebalik dari yang dipercaya jadi dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai orang yang pembohong. Itu hebatnya Khadijah dalam membersamai Rasulullah SAW. Bayangin bunda, ketika ditolak, Khadijah membersamai dakwah Nabi usia berapa? Sampai usia berapa? Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal di usia kurang lebih 65 tahun. Artinya Khadijah membersamai dakwah Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Yang selama 10 tahun ini, mohon maaf, hartanya habis. Habis bunda. Untuk apa? Membela dakwah Nabi. Ingat masa pemboikotan umat muslim? Ketika umat muslim diboikot, bagaimana kemudian umat muslim dihinakan, Nabi Muhammad kemudian dihinakan. Itu luar biasa perjuangan Khadijah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Yang pernah ada kisah sedih itu. Yang ketika itu Nabi Muhammad SAW pulang dari dakwah, capek, lemes. Khadijah langsung bilang gini, sini sayang, tidurin di sini. Pernah nggak suami ibu tidur di pipi di paha ibu? Pernah nggak? Paha yang berlemak itu pernah nggak? Sering? Diusap-usap sering? Nah, suami tidur di pahanya, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW itu tidur di paha Rasulullah, di paha Khadijah radhiyallahu anha, ummu mukminin, ibunya para orang-orang mukmin. Lalu diusap oleh Khadijah sampai tertidur. Sampai Rasulullah SAW tertidur. Ketika tertidur, Khadijah lalu membayangkan betapa bahagianya dia mendapati Rasulullah Muhammad SAW. Ari ibu, lamun salaki tidur di pimping ibu, diusap atau dicitak? Dicintrek. Gus dedeh teuing Gusti ngajodoh jeung nu kieu ya Allah. Nih bu, Khadijah beda, diusap-usap sambil dibayangkan alangkah beruntungnya saya mendapati dia. Dan alangkah bahagianya saya membersamai perjuangannya. Yang keluar doa, 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 doa. Sampai menetes air mata Khadijah menuju pipi Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Rasulullah Muhammad SAW terbangun. Terbangun, Rasulullah SAW kaget ngelihat istrinya menangis. Pak, jadi ketika istri menangis, respon kita itu kaget. Bukan jadi ngomel. Nah, teman cerik ini lebay pisan, enggak gitu, Pak. Lihat apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW kepada Khadijah. Wahai Khadijah, sambil diusap air matanya, pakai jempol gitu. Lain ku suku, Pak. Jempol. Kayak jempol gini tuh. Wahai Khadijah, istriku tercinta, At-Thahirah, wanita yang suci, mengapa engkau menangis? Apakah aku punya salah? Tuh, lihat. Gak nyalahin istri. Yang disalahin diri. Apakah aku ada salah? Ataukah engkau menyesal bersuamikan aku, wahai Khadijah?
Dahulu engkau seorang yang kaya raya, bangsawan, hartawan, tapi begitu engkau bersuamikan aku dan datang perintah kepadaku untuk mengangkat aku menjadi nabi dan rasul untuk membawa risalah dakwah ini, maka kemudian hilang kehartawanmu, hilang kebangsawananmu. Apakah karena dahulu kamu begitu cantik, tapi karena bersuamikan aku, lantas engkau menjadi wanita yang begitu sederhana, barang-barang mewahmu menjadi habis, make upmu jadi jadi berantakan. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku, wahai Khadijah? Lihat kata-kata Khadijah. Menangis tapi tersenyum. Jadi enggak yang lebay juga, yang curiga enggak gitu. Jadi yang menangis tapi tersenyum. Gimana maksudnya menangis tapi tersenyum? Menetes air mata karena haru. Lalu Khadijah bilang, ya Rasulullah, alangkah bahagianya aku membersamai perjuangan. Dahulu aku seorang bangsawan, dahulu aku seorang hartawan, dahulu aku seorang yang rupawan. Aku tinggalkan semua demi membersamai perjuangan dirimu. Belum beres. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah. Nah ini nih. Seandainya aku meninggal terlebih dahulu, sedangkan dakwahmu belum selesai, dan engkau harus berlayar menggunakan rakit sampai ke tempat dakwah yang engkau akan tuju, sedangkan engkau tidak memiliki rakit, maka engkau galilah kuburanku, kau ambil tulang belulangku, dan jadikanlah rakit untuk kau bisa sampai kepada pulau yang akan kau tuju. Ini ciri wanita saleh. Sodakta ya Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW memasukkan profil wanita solihah 4. Pas 4, gak 5, 4, gak kurang 3, 4. 1 Asiyah, 2 Maryam, 3 Khadijah, 4 Fatimah. Lihat, perhatikan profil wanita solihah ini. Pelajari sejarahnya, nanti bisa kita bahas berikutnya sejarah masing-masing insya Allah. Lihat profil dari 4 ini, fokus kepada yang 2 saat ini. Siapa? Khadijah, Fatimah. Siapa ibundanya Fatimah? Siapa ibundanya Fatimah? Khadijah. Keberhasilan Khadijah, lihat. Keberhasilan Khadijah bukan hanya membersamai Nabi Muhammad SAW dalam berjuang, tapi melahirkan seorang anak yang mampu menjadi wanita yang solihah, yang menjadi wanita rujukan sedunia. Masya Allah, gimana gak terbaik coba Khadijah? Makanya istri aku tuh ngefans banget sama Khadijah. Pap, pokoknya aku mau jadi Khadijah. Emang bisa poligami we ngomong gitu, nggak tuh aku teh. Ini kurun. Enggak, kenapa? Karena aku ngefans banget. Makanya aku tuh koleksi banget, istri aku tuh koleksi banget buku-buku tentang Khadijah. Baik dari sisi psikologis, dari sisi komunikasi, dari sisi entrepreneur, bisnisnya Khadijah dipelajarin. Ngefans banget sama Khadijah. Pengen banget seperti Khadijah. Dan saya sangat menyarankan ibu pulang dari sini, ayo cari buku tentang Khadijah atau buku tentang sejarah Khadijah dan perhatikan bagaimana akhlak beliau, karena ibadah, karena agama ini adalah akhlak. Akidah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah SAW, akhlak kita kepada Al-Qur'an, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada orang tua. Ini akhlak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau innama bu'istu liutammima solihal akhlak, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk kemudian menyempurnakan akhlak. Aduh, belum beres ini sebenarnya ya. Saya lanjutkan dulu sampai ke jam 8. Saya beresin semampu saya dulu, karena enak insya Allah. Nah, kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu,
Lantas kemudian Khadijah radhiyallahu anha, singkat cerita, membersamai perjuangan Nabi sampai perang, ya singkat cerita, sampai kemudian meninggal di usia 65 tahun. Rasulullah SAW itu usianya berapa berarti? 50 tahun. Rasulullah Muhammad SAW 50 tahun, Khadijah radhiyallahu anha meninggal usia 65 tahun. Dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah selama 10 tahun 10 tahun di Mekah, lalu kemudian berpindah hijrah karena ketika meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abdul Muthalib, kakeknya, lantas kemudian ini disebut dengan tahun kesedihan, Yaumul Huzn, tahun kesedihan, di mana ini karena yang biasa menopang dakwah Rasulullah SAW, yaitu kakeknya dan juga istrinya sudah tiada, meninggal, berdekatan meninggalnya. Maka ini menjadi tahun kesedihan Rasulullah Muhammad SAW. Konon katanya Rasul sampai nggak keluar rumah, saking sedihnya. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau nanti salah satu dari kita meninggal, saya cuman minta mudah-mudahan Allah mewafatkan saya dulu sebelum kamu, karena saya nggak akan pernah sanggup untuk nguburin kamu. Kata istri saya, dan kamu pun harus tahu betapa cintanya aku kepadamu karena Allah, dan aku pun tidak sanggup untuk menguburkan kamu. Terus Kansa bilang, terus saya sama siapa? Ya, bingung Kansanya, karena saya merasa saya tidak sanggup kalau saya harus nguburin istri. Tapi istri saya bilang, saya pun tidak sanggup kalau harus nguburin suami. Kalau kamu memang tidak sanggup untuk menguburkan suami, maka izinkanlah suami untuk memiliki memiliki keyakinan, kecintaan yang lebih kepada dirimu. Nah gitu. Nah ini nih ada yang menarik Pak. Ketika Yaumul Huzn ini, ketika tahun kesedihan ini, Abu Lahab yang biasanya menentang Rasul, tiba-tiba bilang sama Rasul, lanjutkanlah apa yang biasa kamu kerjakan, sebagaimana yang senantiasa diawasi dan dijaga oleh kakekmu. Kenapa? Karena Abu Lahab anaknya ada dua, yang dua-dua ini besan sama Rasulullah SAW, nikah sama anaknya Nabi Muhammad SAW, yang nanti dicerai. Singkat cerita begitu. Nah, inilah singkat cerita perjuangan Khadijah radhiyallahu anha. Pengen Kang Boni sampaikan apa yang bisa diketik dari sini. Saya mengutip salah satu kalimat yang luar biasa dari seorang ulama yang luar biasa. Disebutkan tentang bagaimana peran istri saat suami membutuhkan penghibur. Maka kemudian kata ulama ini mengatakan, coba kita bayangkan bagaimana kondisi psikis dari Khadijah. Bagaimana ketakutan Rasulullah SAW dalam mengalami kejadian luar biasa saat Jibril datang ke beliau dan menyuruh untuk membaca Iqra yang tadi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra dan seterusnya. Apa yang dilakukan saat menghadapi suami yang sedang terpukul oleh kejadian yang luar biasa yang dialaminya. Bagaimana cara Khadijah meringankan beban suami yang tercinta, bagaimana dia berdiri di samping suami untuk menenangkan dan menenteramkannya, dan bagaimana Khadijah melakukan tindakan yang tepat. Dia memberikan contoh praktis teladan yang luar biasa, memperagakan peran sebagai istri yang kokoh dan teguh sampai hari pembalasan, tatkala dia berdiri tegak sebagai istri di samping suaminya, membantunya, menopangnya, dan menguatkannya. Khadijah tidak berpaling dari suaminya sama sekali, tidak menganggapnya gila, tidak melepaskan diri darinya, tidak tersibukkan oleh urusan apapun hingga melupakan suaminya, tetapi dia berdiri kokoh dan akan tetap kekal bersikap agar para wanita sepandang zaman mengetahui hal itu, bagaimana seharusnya seorang istri mendampingi suami pada saat suami terpukul oleh musibah atau tertimpa kesulitan atau tertimpa kesedihan atau terbebani sesuatu yang amat sangat dibenci oleh suami. Ini luar biasa. Jadi quotes-nya adalah, jadilah wanita yang bukan hanya sebagai pendamping suami biasa, tapi jadilah pendamping suami yang luar biasa.
ada di kala saat ia bahagia, dan senantiasa datang sebagai pelipur lara ketika suami dilanda kesedihan ataupun dilanda ujian. Kita sebagai istri, mohon maaf, ibu-ibu sebagai istri maksudnya, senantiasa membersamai suami apapun yang terjadi. Loyalitas seorang wanita diuji ketika pria tidak memiliki apa-apa. Dan loyalitas seorang suami diuji ketika laki-laki memiliki segalanya. Maka jadilah pasangan suami istri yang saling menguatkan dan mengingatkan satu dengan yang lainnya, tidak saling menuntut tapi saling menuntun untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi Khadijah radhiyallahu anha, membersamai keluarga, memberikan kesejahteraan sebagaimana Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan tenaga, diberikan waktu, diberikan kecukupan harta untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan berziarah ke makam Khadijah radhiyallahu anha, dan bisa menunaikan ibadah umroh juga haji. Amin ya rabbal alamin. Kang Boni sekali, ibu-ibu sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal addi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, farzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan pernah berhenti mencoba untuk menjadi istri yang salehah, istri yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, Masjid Al-Irsyad, dan jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, melancarkan rezekinya, mencerdaskan anak-anaknya, menyolehkan anak-anaknya, dan Allah jadikan keluarganya, ibu-ibu semua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Seandainya ada yang sedang diuji, mudah-mudahan Allahumma yassir wa la tu'assir, Allah mempermudah urusannya dan gak dipersulit insyaallah. Insyaallah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seandainya ada bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang kurang pantas atau kurang layak dalam ucapkan, mohon disegerakan untuk kemudian dimaafkan agar tidak menjadi beban tanggung jawab di hisab kemudian. Segitu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.